Setiap orang memiliki impian, harapan, atau cita-cita, sama seperti kamu dan saya. Contohnya, ingin mendapatkan karir yang terus menanjak, ingin diterima bekerja di perusahaan besar atau perusahaan impian, ingin jadi PNS barangkali, ingin mendapatkan deal bisnis, atau juga ingin membangun bisnis yang besar, atau barangkali bisa jadi ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Nah, teman-teman, sebenarnya semua impian itu dapat dicapai oleh semua orang. Namun, mengapa faktanya ada beberapa orang yang tidak dapat mencapai impian itu? Apa yang salah? Apa alasan dibaliknya? Dan bagaimana caranya agar kalau kamu mempunyai impian, harapan, atau cita-cita, kamu mampu mencapainya? Nah, tetap tonton channel ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena saya akan membagikan rahasianya. Dan bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, pastikan untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Karena apa? Kamu bakal dapat keuntungannya di sini. Yaitu saya akan membagikan banyak hal terkait soft skill, yaitu seperti komunikasi efektif, service excellence, leadership, motivasi, ya soft skill yang banyak dibutuhkan lah di dunia kerja maupun dunia usaha. Saya akan membagikan video-video soft skill tersebut 2 kali dalam seminggu secara rutin. Jadi pastikan teman-teman subscribe. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman mengalami kondisi seperti ini? Teman-teman sudah bekerja bertahun-tahun, teman-teman juga sudah merasa layak dipromosikan, tapi ketika kesempatan promosi tiba, teman-teman tidak dipromosikan. Malah yang dipromosikan adalah teman dari kamu semuanya. Atau yang kedua, teman-teman barangkali sudah dipromosikan, namun tidak dapat mempertahankan kesempatan promosi itu. Bisa jadi diturunkan kembali ke posisi semula, atau malah di-cut oleh perusahaan. Apa yang salah? Atau pernahkah juga teman-teman mengalami terlambat melakukan deal bisnis? Jadi ketika proposal mau dimasukkan, sudah terlambat. Atau ketika mengajukan proposal, tidak diterima proposalnya, dan lain sebagainya. Apa yang salah, teman-teman? Nah, lalu kadang-kadang muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah kesuksesan itu milik segelintir orang saja? Nah, jawabannya tentu tidak, teman-teman. Kesuksesan itu merupakan hak dari setiap orang, termasuk teman-teman dan saya. Tetapi hak yang perlu diupayakan atau diusahakan. Nah, ini yang perlu kita pahami, teman-teman, ya. Nah, bagaimana mencapainya? Di dalam video ini saya akan bagikan itu secara gamblang, teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai kesuksesan, yang perlu kita pahami adalah bahwa kesuksesan itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi kesuksesan itu sesuatu yang perlu kita setting terlebih dahulu. Ibaratnya perlu kita desain terlebih dahulu, baru kita buat rencananya, lalu kita laksanakan setiap rencana itu dengan baik. Ya, mengapa teman-teman? Karena di dunia ini itu ada hukum diciptakan 2 kali. Nah, saya ulang ya teman-teman ya. Di dunia ini itu ada hukum diciptakan 2 kali. Nah, apa itu? Saya berikan contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman ingin membuat flyer, ya, e-flyer lah kalau zaman sekarang ini. Nah, apa yang teman-teman lakukan sebelum membuat e-flyer? Nah, teman-teman benar. Tentu saja sebelum membuat e-flyer, teman-teman harus memiliki gambaran dulu di dalam pikiran teman-teman. Ingin membuat e-flyer tentang apa? Lalu bentuknya seperti apa? Ya, nah inilah yang saya sebut sebagai penciptaan pertama, yaitu penciptaan yang ada di dalam pikiran kita. Itulah yang nantinya disebut sebagai blueprint. Baru setelah teman-teman memiliki tujuan yang jelas, e-flyer seperti apa, gambarnya seperti apa, tujuannya apa, teman-teman menuangkannya ke tahap
desain. Ya, teman-teman mendesain bisa secara manual atau bisa menggunakan freehand atau bisa menggunakan Photoshop ya, dan sarana-sarana desain lainnya. Ini namanya tahap desain. Nah, baru setelah desain itu jadi, nah jadilah secara fisik e-flyernya itu. Itu adalah penciptaan yang kedua. Jadi penciptaan yang kedua itu hasil akhirnya, hasil fisik yang bisa kita lihat. Saya berikan contoh yang lain mengenai diciptakan dua kali. Contohnya adalah ketika seorang seniman ingin membuat sebuah patung. Nah, hal apa yang pertama kali seniman itu perlu lakukan sebelum membuat patung? Ya, lagi-lagi teman-teman benar. Sebelumnya, sang seniman harus memiliki gambaran atau ide dulu di dalam pikirannya mengenai patung apa yang ingin dia buat. Betul? Nah, itulah contoh dari blueprint. Ya, lalu kalau ingin dibuat lengkap lagi di pikirannya, patung seperti apa? Besarnya seberapa? Lalu bahannya dari apa? Lalu mau berapa lama membuatnya? Lalu biayanya kira-kira berapa? Nah, baru setelah itu ia coret-coret dong di kertas, membuat sketch atau sketsanya ya. Lalu setelah itu dia desain ya, pakai program desain atau apapun itu. Baru setelah desainnya selesai, dia buatlah patungnya. Ya, namun sebelumnya dia siapkan bahan-bahannya. Nah, tahap desain itulah yang disebut sebagai penciptaan pertama, yaitu diciptakan di dalam pikiran dan di dalam desain itu sendiri. Itu yang disebut blueprint. Lalu hasil akhir, hasil fisiknya itu penciptaan kedua. Nah, teman-teman, kalau di dalam tahap membuat blueprint ini tepat, maka hasil akhirnya pasti biasanya akan sesuai dengan blueprint atau cetak biru tersebut, teman-teman. Nah, demikian pula dengan kehidupan teman-teman dan saya. Banyak orang itu kehidupannya tidak mengalami breakthrough, alias muter-muter gitu aja. Jadi kalau teman-teman ingat ada gambaran hamster ya yang suka lari di lingkaran itu, dia lari tapi nggak kemana-mana, teman-teman. Banyak orang mengalami hal seperti ini. Kehidupannya, karirnya muter gitu aja, nggak kemana-mana. Dan akhirnya apa? Kecapean sendiri ya, karena nggak kemana-mana. Karena apa? Salah satunya karena yang bersangkutan itu tidak memiliki blueprint atau cetak biru yang jelas di dalam pikirannya mengenai kehidupan dan pekerjaannya. Oleh karena itu teman-teman, sangat perlu buat teman-teman untuk membuat blueprint atau cetak biru teman-teman. Nah, apa saja yang perlu teman-teman buat? Nah, teman-teman boleh catat nih ya. Sebelum teman-teman mencapai kesuksesan, teman-teman harus buat dulu dong blueprintnya. Blueprint apa saja? Yang pertama, teman-teman ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Lalu yang kedua, teman-teman ingin memiliki kualitas hidup yang seperti apa? Seperti itu ya. Nah, yang pertama tadi blueprint. Teman-teman ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Nah, kata kuncinya adalah teman-teman itu tidak perlu ikut-ikutan ingin jadi seperti orang lain. Jadilah diri teman-teman sendiri yang paling maksimal. Ini yang paling penting ya. Nah, kesalahan beberapa orang adalah ketika dia ingin menjadi pribadi yang seperti apa, dia niru orang lain. Niru orang lain boleh, tetapi dalam hal apa cara orang lain melakukannya. Contoh, seseorang ingin jadi penyanyi, dia coba belajar dong niru dari seorang penyanyi terkenal, tekniknya ditiru gitu ya. Itu cara atau tekniknya. Tetapi ia ingin jadi pribadi seperti apa, itu dia harus menggali dari dalam dirinya siapa dirinya yang sebenarnya. Ini yang paling penting. Banyak orang bahkan belum mengetahui siapa dirinya. Nah, terkait hal ini saya ada sebuah cerita. Ceritanya ada seseorang yang bermain ke rumah temannya. Lalu oleh temannya itu dia diajak lihat ke halaman belakangnya. Yuk lihat belakang rumahku. Aku ada batu gunung besar. Aku simpen batu gunung itu besar di dalam rumahku, di belakang rumahku. Singkat cerita, dia masuk ke belakang, melihat ke halaman belakang dan melihat benar teman-teman, di belakang rumahnya tuh ada batu gunung besar, tapi bentuknya tidak beraturan dan batu gunung itu sudah lumutan. Lalu dia bilang sama temannya, kamu ngapain sih nyimpen batu gunung ini? Orang udah bentuknya tidak jelas seperti itu, lumutan lagi, makan tempat. Lalu temannya yang punya itu bilang gini, Hus, itu bukan batu gunung sembarangan, itu patung malaikat. Nah, lalu orang itu bingung, patung malaikat dari mana? Kalau dia mati, orang bentuknya cuma batu gunung gitu aja. Nah, tidak lama kemudian temannya bilang begini, meskipun kamu lihat ini batu gunung, sebenarnya ini patung malaikat.
kamu kembali lagi ke rumah saya 3 bulan lagi. Nanti kamu akan lihat bahwa ini patung malaikat. Nah, singkat cerita benar, dia pamit dan 3 bulan kemudian datang lagi ke rumah itu. Mana janjimu katanya, saya mau lihat, katanya itu patung malaikat. Benar teman-teman, setelah dia masuk ke belakang, dia lihat batu itu, loh, batunya sudah tidak ada lagi. Namun sekarang berdiri dengan kokoh dan gagah dan indahnya patung malaikat. Lalu dia bertanya kepada temannya, loh batu gunungnya itu mana, kamu buang ya? Lalu temannya itu bilang, nah ini batu gunung itu. Jadilah patung malaikat. Loh, kok bisa? Apa yang kamu lakukan? Begini katanya, aku pakai alat tatah, namanya alat pahat. Ya, aku hanya membuang bagian-bagian yang tidak perlu dari batu itu. Nah, bagian-bagian yang perlu aku sisakan. Ya, contoh, bagian kepala, badan, mata, dan lain sebagainya. Bagian tidak perlu aku buang. Lalu terbentuklah patung malaikat yang gagah. Nah, ini seperti prinsip pematung atau seniman patung, teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana membuat blueprint nanti saya akan bahas lebih detail lagi di dalam video saya selanjutnya. Lalu langkah-langkah membuat desain kehidupan dan karir dan bisnis teman-teman seperti apa di dalam video selanjutnya juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Terima kasih teman-teman, saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Saya doakan teman-teman semuanya sukses, sehat, dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.